Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarina Nuramila dengan NPM 235009075. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas pembangunan pertanian yang meliputi mencari permasalahan sistem pemakaian salah satu komoditas di salah satu wilayah. Nah, di sini saya mengambil permasalahan sistem pemakaian komoditas jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, di sini meliputi risk picture, permasalahan, analisis schedule, dan juga min map. Untuk selanjutnya, risk picture permasalahan. Risk picture permasalahan di sini saya mengambil 10 permasalahan yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada komoditas jeruk. Untuk yang pertama dan yang kedua itu jeruk dimakan oleh lalat sehingga lalat menjadi busuk karena kurangnya pestisida juga. Dan yang kedua ada perubahan iklim yang tidak menentu sehingga melabeli gagal panen 90%. Nah, untuk yang selanjutnya, tingginya frekuensi penyemprotan pestisida dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan jeruk terserang oleh lalat dan juga biaya produksi semakin tinggi dan pupuk langka. Untuk selanjutnya, penyelewengan distribusi pupuk. Jadi di sini ada dugaan di Kabupaten Karo ini ada dugaan pengkorupsian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya, infrastruktur jalan usaha tani yang buruk. Jadi jalan yang buruk dan juga atau tidak bagus ini menyebabkan petani ini pendistribusiannya mahal sehingga biaya produksinya itu semakin tinggi. Untuk selanjutnya, tingginya biaya angkut ya tadi karena jalannya yang rusak juga. Nah, terus lemahnya di sini ada grafik posisi tawar itu sangat lemah. Jadi posisi tawar lemah, jadi harga itu ditentukannya oleh tengkulak sehingga petani tidak bisa tawar menawar. Jadi tawar menawar petani ini lemah sehingga harga jualnya juga sangat murah, yaitu bisa sampai 2.000 per kilo. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu persaingan dengan jeruk impor. Persaingan dengan jeruk impor ini bisa dilihat bahwa jeruk impor ini kulitnya mulus, terus buahnya juga besar-besar sehingga terjadinya persaingan antara petani di Kabupaten Karo. Untuk yang selanjutnya yaitu min map pengembangan komoditas. Nah, setelah itu permasalahan yang ada di slide sebelumnya, ada min map pengembangan komoditas. Nah, di sini ada 5 cabang. Untuk yang pertama, pembaikan on frame atau budidaya. Jadi di sini ada meliputi 3 hal. Yang pertama, pengendalian hama, penyembanjaan, manajemen nutrisi. Nah, nantinya sehingga lalatnya itu tidak akan menyerang kepada jeruk dan juga bisa menyeimbangi dengan jeruk impor. Nah, untuk yang selanjutnya, kelembagaan yang kedua yaitu kelembagaan dan SDM. Itu penguatan petani terhadap pemahaman, pengembangan, pengetahuan untuk budidaya jeruk ini, dan ada koperasi petani yaitu agar nantinya itu tidak merugikan ke petani. Jadi ada harga-harga tertentu seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu infrastruktur dan teknologi. Ada fisik dan juga digital. Nah, ini bisa diperbaiki transportasinya, terus pengembangan pada aspek digital agar petani juga ini menjualnya itu tidak hanya pada tengkulak tetapi di digital, di dunia maya. Nah, untuk yang selanjutnya, hirilasi dan pemasaran. Dalam pasca panen ada branding dan juga pengolahan. Nah, jadi branding ini bisa dilihat dari inovasi produk. Itu jeruk yang yang ada pada pasca panen itu bisa diinovasi kepada pembungkusan atau produk akhirnya itu sehingga bisa menyeimbangin dengan produk impor. Nah, untuk selanjutnya ada diversifikasi agrowisata.
dan ini juga bisa ditingkatkan. Nah, untuk yang selanjutnya, ini analysis K2. Nah, analysis K2 ini saya di sini ada definisi dan juga hasil. Nah, untuk K2 yang pertama yaitu customer atau pelanggan atau penerima manfaat. Jadi definisi itu pihak yang paling menerima manfaat dari transformasi yang dilakukan. Nah, di Kabupaten Karang ini pelanggannya itu ada petani jeruk, konsumen, masyarakat sekitar, dan juga tengkok pedagang. Nah, untuk yang selanjutnya ada aktor atau pelaku. Nah, bisa didefinisikan aktor ini pihak-pihak yang dapat melakukan transformasi saat sistem diimplementasi ke aksi dunia nyata yang sebenarnya. Jadi hasilnya itu dalam pertanian jeruk di Kabupaten Karang ini ada petani, kelompok tani, penyuluh pertanian atau BPP, koperasi pertanian, dan juga sektor swasta. Nah, untuk yang selanjutnya ada transportasi atau proses transformasi, perubahan yang terjadi atau konversi dari input ke output hasil. Nah, kondisi saat ini juga ada pada rich picture untuk proses. Nah, proses pemasaran itu ada di rich picture dan juga solusi ada di minpep yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya ada word or view atau way-nya dari K2, yaitu ada perspektif atau cara pandang membuat transformasi menjadi berarti, yaitu bisa jadi ada kemandirian terhadap petaninya agar menghasilkan hasil yang maksimal, ada kesejahteraan berkelanjutan dan juga nilai tambah. Itu bisa dilihat dari pengembangan petaninya juga. Untuk yang pertama, owner atau pihak atau kelompok yang bertanggung jawab yang dapat menghentikan informasinya. Di Kabupaten Karang ini siapa sih yang bisa menghentikannya? Itu pemerintah daerah pusat dan juga ketua kelompok tani atau koperasi. Kalau pemerhatiannya itu tergantung masing-masing. Untuk yang selanjutnya ada kendala lingkungan. Nah, kendala utama dari keseluruhan definisi sistem yang berada di luar yang seharusnya terjadi bisa disebut ya kendala juga. Di sini ada hasilnya juga ada seperti perubahan iklim, terus mekanisme pasar global. Jadi yang sangat merugikan petani dan juga kondisi geografis. Nantinya juga takutnya ada yang longsor karena kan memang berada di dataran tinggi. Untuk yang selanjutnya ada keterbatasan anggaran atau budaya atau mindset. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.